Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat hari baru. Kita boleh ada kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau menjalaninya, namun kami mau melandasinya dengan firman-Mu. Berkatilah setiap renungan kami pada hari ini. Mohon hikmat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, perhatikan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Karena itu tema kita adalah penyembahan yang benar. Penyembah yang benar. Nah saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyembah yang benar tentu di dalamnya adalah roh. Di dalamnya ada sesungguhnya firman Tuhan. Tetapi semua itu dimulai dari apakah ada Kristus Tuhan di hatinya. Maka seorang penyembah benar adalah orang yang di dalam dirinya ada Yesus Kristus Tuhan. Maka dia sudah diubahkan dari hidup menurut daging menjadi hidup menurut roh. Hidup menurut segala hal-hal lahiriah menjadi hidup merupakan hal-hal yang ilahiyah. Itulah sebabnya orang yang disebut penyembah yang benar, dasarnya adalah dia sudah memiliki Kristus Yesus Tuhan di hatinya. Sehingga seiring dengan itu Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dan kebenaran itu juga menguasai hidupnya. Nah sekarang bicara tentang wujudnya, buktinya penyembah yang benar itu seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama bahwa penyembah yang benar adalah penyembahan yang sungguh-sungguh dilandasi dengan keintiman. Dengan sebuah relationship yang sungguh-sungguh hidup, ya. Bukan karena aksesoris, bukan karena gedung, bukan karena musiknya, bukan karena WL-nya yang bagus, tetapi justru karena apa? Karena keterhubungan dia dengan Tuhan. Sehingga ketika dia menyatakan segenap penyembahannya, maka ada sebuah hubungan yang sungguh terjadi. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Itulah penyembah yang benar. Ya. Yang kedua, penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang mengalami apa? Kegentaran atau takut akan Tuhan. Jadi ada orang yang lihat atau tidak lihat, ada orang yang atau tidak puji, dia tetap apa? Hidup menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Inilah orang-orang yang hidup dalam penyembahan. Sehingga kemanapun dia berada, dia tahu, dia sadar ada Tuhan. Maka di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, ya, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jangan hanya mengakui Tuhan dengan mulut kita, tapi laku kita, perilaku kita, gerak-gerik kita, langkah hidup kita. Itu sebabnya ada firman atau ada orang juga menyampaikan bahwa ya kalau kita beribadah, ya bukan bicara hanya hari Minggu, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu. Karena ibadah yang otentik, penyembahan yang otentik itulah hari Senin sampai Sabtu. Ketika Anda di rumah, ketika Anda di kantor, ketika Anda di lapangan, ketika Anda di sekolah, itulah yang sesungguhnya original. Yang betul-betul Tuhan lihat, Tuhan sungguh perhatikan. Apakah engkau tetap takut Tuhan? Ketika Anda sekolah, ya, apakah waktu Anda ujian Anda nyontek? Itulah yang Tuhan lihat. Kalau tidak berarti Anda takut Tuhan. Ketika Anda dalam pekerjaan, apakah Anda korupsi? Ketika ada kesempatan itu, apakah Anda takut Tuhan atau tidak? Bagaimana dalam setiap kehidupan sehari-harimu, di dalam rumah tanggamu, sebagai suami, sebagai istri? Mari menjadi penyembah yang benar. Karena apa? Ada Tuhan dalam hubungan kita, dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, bicara penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang apa? Taat, ketaatan. Ketaatan ini bicara tentang apa? Ada roh di dalam diri kita, tapi ada firman Tuhan. Maka ketaatan ini bicara tentang melakukan tepat, sesuai, meskipun itu bukan yang kita inginkan atau tidak kita sukai. Mengambil contoh, misalnya, kasihilah musuhmu. Bisakah kita melakukannya? Ketika orang tampar pipi kiri, bisakah kita kasih pipi kanan? Apakah itu bisa kita wujudkan? Tetapi sebagai manusia yang sungguh menyembah Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus taat kepada. Dan itulah yang sungguh menjadi ciri tanda seorang penyembah yang benar. Karena itu mari di tengah situasi pandemi ini, kita sungguh sadari, kita tidak lagi bertemu, tapi lihat ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita.
Dan dia melihat apakah kita penyembah yang benar. Meskipun tidak bertemu di gereja, tidak ada musik, tidak ada panduan WL dan sebagainya, masihkah kita sungguh-sungguh terkonek dengan dia tiap-tiap hari, berhubungan dengan dia. Meskipun kita tidak dilihat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi apakah kita takut Tuhan? Ya, kita percaya ada Tuhan yang melihat kita. Dan yang ketiga, apakah kita tetap melakukan firman? Sekalipun itu tidak kita sukai, tapi kita taat melakukannya. Karena ketika kita melakukannya, berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh telah hidup di dalam penyembahan yang benar itu. Maka berkat Tuhan selalu akan menjadi bahagian hidupnya, tidak akan pernah dirampas darinya. Dia akan berbahagia dan dia akan sungguh-sungguh berkemenangan dalam segala perkara hidup ini. Karena itu mari menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kembali lagi kami dikuatkan dan diingatkan tentang status kami. Bukan menjadi penyembah-penyembah dalam sebuah ritual atau seremonial. Tetapi sesungguhnya penyembahan itu adalah hidup kami sendiri. Sehingga dengan setiap apapun keberadaan kami didapati berkenan dan setia. Sehingga hidup kami pun selalu berkemenangan dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, selamat menjalani hari ini dalam semua aktivitasmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.